Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ananda Putra dengan NPM 197064516083 dari kelas R06. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan lampu otomatis berbasis sensor LDR dan PIR. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Manusia seringkali mengatur beban pencahayaan ruangan secara manual. Intervensi manusia dalam operasi sedang dikurangi oleh kemajuan teknologi saat ini. Pemutus sirkuit mudah digunakan. Ini efektif dan efisien untuk menjaga agar lampu tidak menyala dengan sia-sia saat tidak ada orang di sekitar. Tujuannya untuk mengurangi pemborosan listrik. Sensor kehadiran tipe inframerah pasif dan sensor intensitas cahaya tipe tergantung cahaya resistensi digunakan dalam saklar otomatis ini. Sensor termoelektrik dibangun di dalam PIR dan merespons perubahan suhu. Menggapai sirkuit input, sensor mendeteksi radiasi panas dan tubuh manusia. Sensor inframerah pasif, lensa Fresnel, sirkuit utama, catu daya LDR, dan beban ringan membentuk keseluruhan sirkuit. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah peralatan apa yang digunakan, sasaran dalam penelitian ini, ukuran case yang digunakan, berapa sensor yang digunakan. Kemudian di sini ada batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah studi perangkat listrik terbatas pada yang ditemukan di ruangan, kelas, ruang kuliah, dan laboratorium. Objek utama adalah penerangan dalam ruangan yang terdiri dari peralatan listrik. Gunakan dua sensor untuk mengaktifkan indikasi peralatan listrik. Ukuran casing dibuat minimal mungkin dan mudah dibawa sehingga dapat dengan cepat dipasang di dalam ruangan dan tidak memakan tempat. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah merancang alat untuk memudahkan manusia dalam menyalakan lampu. Kemudian membuat alat berupa lampu otomatis menggunakan sensor LDR dan PIR, dan mengaplikasikan alat tersebut menggunakan program aplikasi Arduino IDE supaya alat berfungsi dengan semestinya. Kemudian studi literatur. Penelitian yang pertama, orang yang sangat aktif terkadang melupakan banyak hal. Dia memiliki tugas kecil untuk diselesaikan, bahkan dampak negatif kecil seperti lupa menyalakan atau mematikan lampu saat keluar rumah bisa terjadi. Bila ingin keluar pada sore hari untuk menghemat listrik pada malam hari, matikan lampu pada siang hari. Untuk mencegah kejahatan, lampu harus dinyalakan. Teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini, sistem otomatis adalah salah satunya. Dalam situasi ini, teknologi otomatis digunakan untuk mengontrol lampu rumah tangga, yaitu untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Kemudian di penelitian kedua, kemajuan teknologi yang terus-menerus memaksa sektor industri untuk menjadi lebih inventif. Buatlah sebuah gadget sederhana yang dapat membantu masyarakat dalam kesehariannya. Salah satunya adalah lampu depan mobil. Sensor hujan digunakan pada lampu kendaraan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan, dan sensor cahaya pada lampu mobil secara otomatis berbasis Arduino, sehingga memudahkan
penggunaan lampu depan pada kendaraan khususnya untuk perkembangan industri otomotif. Arduino menerima data dari sensor LDR atau Light Dependent Resistor dan sensor hujan, sehingga lampu depan dan belakang menyala secara otomatis. Kemudian di penelitian ketiga, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sistem kontrol otomatis digunakan ekspansi yang cepat, menghasilkan terobosan-terobosan baru yang berkembang menjadi lebih baik. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini dapat dilihat dalam berbagai aplikasi, dari peralatan rumah tangga hingga mesin canggih. Akibat dari kesulitan tersebut, peneliti bermaksud untuk membuat suatu yang baru yang akan sangat berguna dalam mengurangi pemborosan energi listrik yang akan terjadi jika dibiarkan begitu saja. Pasokan energi listrik akan habis kecuali ada upaya pencegahan. Perancangan prototipe lampu merah otonom berbasis microcontroller Arduino sedang dicari oleh peneliti. Ringkasan dari rangkuman penelitian di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, membahas mengenai sensor LDR yang dimana sensor tersebut banyak digunakan pada pengaplikasian pembuatan lampu otomatis. Dari penelitian-penelitian tersebut, penulis menambahkan dengan menggunakan dua sensor, yaitu sensor LDR dan sensor PIR. Pada sensor LDR, penelitian memakainya untuk mendeteksi kuatnya intensitas cahaya yang di dalam ruangan, sedangkan sensor PIR digunakan untuk mendeteksi kehadiran orang dalam suatu ruangan. Dengan menggunakan dua sensor tersebut, peneliti berharap bisa lebih efisien dalam pembuatan lampu otomatis tersebut. Metodologi penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode SDLC yang paling awal digunakan. Pada metode ini, peneliti melakukan penelitian lanjutan menggunakan metode waterfall. Karena menggunakan metode ini dapat dilakukan secara berurut, jadi dapat dikerjakan secara efisien, tidak terfokus pada tujuan bagian. Seperti ini gambarannya. Yang pertama itu ada observasi. Pada tahap observasi, peneliti melakukan pengamatan pada lampu dan sensor LDR untuk mengetahui proses kerjanya. Kemudian ada desain. Pada tahapan ini dibuatnya desain sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Alat otomatis ini dirancang menggunakan sensor LDR, sensor PIR, dan Arduino Uno. Kemudian ada implementasi. Pada implementasi, peneliti merubah tahap sebelumnya, yaitu desain menjadi sebuah alat yang dapat berfungsi penuh. Peneliti menggunakan aplikasi Arduino IDE untuk membuat program agar alat bisa berjalan dengan baik. Alat ini dikembangkan dari tahapan awal hingga akhir. Kemudian ada testing. Pada tahapan testing ini dilakukannya pengujian pada alat tersebut, apakah sudah berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan atau belum. Kemudian ada maintenance. Pada tahap maintenance ini dilakukan pemeliharaan pada perangkat lunak. Perangkat lunak yang sudah dikembangkan harus dipelihara untuk penambahan fitur baru dan melakukan peningkatan apabila terjadi error.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.